anggota didorong untuk inovatif dan berani mengambil resiko. Yang kedua, perhatian terhadap detail, yaitu sejauh mana anggota diharapkan dapat memperlihatkan presisi atau kecermatan analisis dan perhatian terhadap detail. Yang ketiga, orientasi pada hasil, yaitu sejauh mana organisasi berfokus pada hasil, bukan hanya teknik dan proses yang digunakan untuk mencapainya. Yang keempat, orientasi pada orang, yaitu sejauh mana keputusan organisasi memperhitungkan efek hasil-hasil pada orang-orang di dalam organisasi tersebut. Kelima, orientasi pada tim, yaitu sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan secara kelompok bukan antar masing-masing individu. Yang keenam, keagresifan, yaitu sejauh mana anggota organisasi kompetitif, agresif, dan berani mencoba hal baru. Terakhir, kemantapan, yaitu sejauh mana organisasi menekankan status dan mempertahankan kondisi yang ada dibandingkan dengan pertumbuhan. Selanjutnya, aspek nilai dalam budaya organisasi. Menurut Miller, 1984, terdapat 8 aspek nilai budaya organisasi yang disebut asas. Di antaranya yaitu yang pertama, asas tujuan atau goals. Organisasi yang paling berhasil adalah organisasi yang menetapkan tujuan untuk menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat bagi konsumen serta mampu membangkitkan motivasi kerja anggota. Yang kedua, asas konsensus. Organisasi yang sukses adalah organisasi yang pimpinannya berhasil mengambil keputusan bersama yang dibuat sebaik mungkin. Yang ketiga, asas keunggulan atau excellence. Keunggulan dapat dicapai jika suatu organisasi mampu mempelajari dan menanggapi keadaan lingkungan dengan cara yang kreatif dan produktif. Yang keempat, yaitu asas kesatuan atau unity, merupakan kebersamaan dan persatuan antar anggota organisasi. Yang kelima, asas prestasi atau performance, menghargai prestasi anggota dalam bentuk pemberian bonus, promosi, surat penghargaan, dan sebagainya. Dan yang keenam, asas empiris, keberhasilan suatu organisasi bergantung pada kemampuan berpikir realistis, jelas, kritis, dan kreatif. Yang ketujuh, asas keakraban atau intimate, keakraban kemungkinan tumbuhnya rasa percaya, pengorbanan, dan loyalitas. Dan yang terakhir ada asas integritas atau integrity. Integritas sangat diperlukan untuk menciptakan mobilisasi energi eksternal, terlebih di era globalisasi saat ini. Linda Smith dalam Winardi 2060 menyajikan suatu model yang berisikan 4 macam fungsi budaya, yaitu yang pertama, sebagai stabilitas sistem sosial, yaitu sebagai perangkat sosial yang membantu mempersatukan organisasi dengan memberikan standar-standar mengenai apa yang harus dilakukan anggota. Yang kedua, sebagai komitmen kolektif, yaitu munculnya pertumbuhan komitmen yang lebih luas daripada kepentingan individual. Yang ketiga, sebagai identitas keorganisasian, yaitu munculnya perbedaan-perbedaan dalam nilai, norma, dan keyakinan yang dianut anggota organisasi yang satu dengan anggota organisasi yang lain. Dan yang keempat, sebagai alat untuk memahami, yaitu upaya menjelaskan seluruh peraturan, kebijakan, atau keputusan yang ditetapkan pihak manajemen berdasarkan pada nilai-nilai yang dianut organisasi tersebut. Selanjutnya ada kunci keberhasilan budaya organisasi. Menurut Robbins 1996, terdapat 10 karakteristik yang merupakan kunci keberhasilan budaya organisasi, yaitu yang pertama, member identity, yaitu identitas anggota organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, group emphasis, yaitu seberapa besar aktivitas kerja bersama lebih ditekankan. Yang ketiga, people focus, yaitu seberapa jauh keputusan manajemen yang diambil dipertimbangkan terhadap anggota organisasi. Yang keempat, unit integration, yaitu seberapa jauh unit-unit dalam suatu organisasi dikondisikan untuk beroperasi secara bersama. Yang kelima yaitu kontrol, yaitu seberapa banyak peraturan dan pengawasan untuk mengendalikan perilaku anggota. Yang keenam, tolerance, yaitu seberapa besar dorongan terhadap anggota untuk lebih inovatif dan berani mengambil risiko. Yang ketujuh, reward kriteria, yaitu seberapa besar imbalan dialokasikan sesuai dengan kinerja anggota dibandingkan dengan alokasi berdasarkan senioritas, paternalistik, dan faktor bukan kerja lainnya. Yang ke-8, konflik tolerance, yaitu seberapa besar anggota organisasi didorong untuk bersifat terbuka terhadap konflik dan kritik. Yang ke-9, means-end orientation, yaitu seberapa besar manajemen organisasi menekankan hasil dibandingkan dengan teknik dan proses yang digunakan untuk mengembangkan hasil. Dan yang terakhir, open system focus, yaitu seberapa besar pengawasan organisasi dan respon yang diberikan untuk menghadapi lingkungan eksternal. Selanjutnya, materi perubahan budaya organisasi. Budaya organisasi harus selalu disesuaikan dengan perkembangan di lingkungan. Di era globalisasi, perubahan lingkungan bisnis bersifat drastis, menghadapkan organisasi pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Perubahan budaya organisasi diperlukan untuk menggerakkan organisasi. Perubahan budaya organisasi harus diawali dengan penelusuran kebutuhan yang harus dilakukan sejak awal. Menurut Sobirin 2005, terhadap 2 faktor pendorong terjadinya perubahan budaya organisasi, yaitu faktor eksternal organisasi seperti perubahan teknologi dan semakin terintegritasnya ekonomi internasional, serta faktor internal organisasi yang mencakup hal pokok
yang pertama perubahan perangkat keras organisasi, dan yang kedua perubahan perangkat lunak organisasi. Selanjutnya, resistensi perubahan budaya organisasi. Ada beberapa bentuk resistensi atau perlawanan terhadap perubahan budaya. Yang pertama, culture of denial atau pengingkaran, yaitu munculnya persepsi tentang pengingkaran komitmen perusahaan kepada karyawan untuk tetap mempertahankan lingkungan kerja yang kondusif. Yang kedua, culture of fear atau ketakutan, yaitu munculnya kekhawatiran, stres, depresi, dan takut terhadap dampak perubahan yang mungkin akan terjadi. Yang ketiga, culture of cynicism, yaitu munculnya persepsi bahwa perubahan budaya hanya rekayasa sebagian orang atau hanya untuk kepentingan sebagai pihak. Yang keempat, culture of self-interest, mementingkan diri sendiri, yaitu munculnya sikap dan perilaku mementingkan diri sendiri dengan mencari peluang di luar perusahaan. Dan yang kelima, culture of distrust atau ketidakpercayaan, yaitu munculnya perasaan saling curiga terhadap sesama mitra kerja atau horizontal dan kepada eksekutif atau vertikal. Dan yang terakhir ada culture of enemy atau ketidakstabilan sosial, yaitu munculnya perubahan sosial akan berakibat perubahan gaya kepemimpinan, sikap, pola pikir, dan perilaku yang lama. Selanjutnya, strategi generik perubahan budaya organisasi. Secara umum, Paul Bert 1994 menawarkan 4 pendekatan perubahan budaya organisasi, yaitu yang pertama aggressive approach atau pendekatan agresif, yaitu perubahan budaya organisasi dengan menggunakan pendekatan kekuasaan non kolaboratif, membuat konflik dan sifatnya dipaksa. Yang kedua, conciliate approach atau pendekatan jalan damai, yaitu perubahan budaya organisasi yang dilakukan secara kolaboratif, bersama-sama, interaktif, win to win, dan memperkenalkan budaya baru terlebih dahulu sebelum menggantinya. Dan yang ketiga, corrosive approach atau pendekatan korosif, yaitu perubahan budaya yang dilakukan dengan pendekatan informal, evolutif, tidak berencana, koalisi, dan mengandalkan networking. Pendekatan ini akan merusak budaya lama sedikit demi sedikit lalu menggantinya dengan budaya baru. Yang terakhir, indoctrinative approach, yaitu pendekatan indoktrinasi, yaitu pendekatan yang bersifat normatif dengan menggunakan program pelatihan dan pendidikan ulang terhadap pemahaman budaya yang baru. Berdasarkan pendekatan tersebut, Paul Bert menyampaikan bahwa terdapat 5 tahap perubahan budaya organisasi. Itu yang pertama, tahap gagasan perubahan atau deformatif, merupakan tahap pertama di mana perubahan budaya organisasi belum benar-benar terjadi, baru sebatas gagasan yang menegaskan bahwa perubahan budaya organisasi diperlukan. Yang kedua, tahap dukungan gagasan perubahan atau reconciliation, merupakan tahap di mana terjadinya negosiasi terhadap pelaku budaya, baik dari pihak inisiator atau mendorong perubahan maupun pihak yang tidak setuju terhadap perubahan budaya organisasi tersebut. Yang ketiga, yaitu tahap komunikasi atau komitmen atau akulturatif, merupakan tahap di mana terjadinya komunikasi yang intensif terhadap kesepakatan yang diperoleh pada tahap sebelumnya untuk menciptakan komitmen. Keempat, tahap pelaksanaan perubahan atau enaktif, merupakan tahap pelaksanaan hasil pemikiran, pembahasan, dan diskusi tentang budaya baru. Dan yang terakhir ada tahap pembentukan struktur dan bentuk budaya atau formatif, merupakan tahap pembentukan yang mendesain struktur budaya organisasi sehingga budaya organisasi yang dulunya invisible menjadi visible bagi semua anggota organisasi. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai subtopik budaya berprestasi. Yang pertama yaitu mengenai pengertian budaya berprestasi. Jadi, budaya berprestasi atau achievement culture merupakan tipe budaya yang mendorong dan menghargai kinerja individu. Budaya berprestasi mendorong anggota untuk bekerja secara mandiri dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan pekerjaan tanpa adanya batasan yang kaku. Atau dalam kata lain, tidak adanya deskripsi jabatan yang membatasi ruang gerak. Nah, dalam budaya berprestasi, seorang pemimpin perlu menyampaikan visi dan tujuan organisasi dengan jelas kepada seluruh tingkatan staf dalam organisasi tersebut. Seorang pakar dan praktisi manajemen dari Malaysia, Victor Tan, pada tahun 2000 mengemukakan nilai-nilai bersama yang mampu mengembangkan budaya berprestasi yang kuat, di mana diantaranya yaitu yang pertama, berorientasi pada hasil, yang artinya setiap anggota fokus untuk mencapai target dan bekerja dengan maksimal atau bukan sekedar hanya menyelesaikan job desk. Yang kedua, yaitu pelayanan kepada pelanggan tinggi, artinya organisasi dengan budaya berprestasi tahu cara memanfaatkan sumber daya dan teknologi sebagai upaya membuat pelanggan merasa puas. Yang ketiga yaitu inovasi, di mana nilai ini berkaitan dengan penciptaan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Dan yang keempat ada kejujuran, yaitu mendorong anggota organisasi untuk bekerja keras dan melakukan yang terbaik. Yang kelima ada penghargaan, artinya tindakan mengapresiasi hasil kerja yang dapat meningkatkan semangat dan rasa bangga terhadap pekerjaan. Yang keenam yaitu respons terhadap perubahan. Suatu organisasi harus cepat beradaptasi dengan perubahan agar tetap relevan dan bisa bertahan. Dan ketujuh, ada akuntabilitas atau tanggung jawab, yang artinya mau menerima masalah dan memastikan solusi ditemukan. Dan adapun yang terakhir,
adalah keinginan besar, di mana seorang pemimpin berperan untuk menanamkan semangat besar dan visi yang jelas untuk memotivasi anggota dalam mencapai tujuan bersama. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai bagaimana menumbuhkan budaya berprestasi dalam suatu organisasi. Dalam hal ini, seorang pemimpin organisasi memegang kendali yang besar, di mana ketika seorang pemimpin memiliki keinginan atau need for achievement yang tinggi, maka kemungkinan hal tersebut akan menular ke anggotanya. Nah, berikut adalah beberapa upaya seorang pemimpin organisasi dalam menumbuhkan budaya berprestasi. Yang pertama yaitu menjadi teladan atau role model. Budaya berprestasi akan tumbuh ketika seorang pemimpin mampu menjadi role model. Pemimpin harus mampu menunjukkan perilaku yang rajin, disiplin, dan bersemangat agar kemudian anggota ikut termotivasi. Yang kedua yaitu menetapkan target yang jelas dan terukur. Budaya berprestasi ini dibangun dengan target yang jelas, menantang, realistis, dan terukur. Penetapan target harus didasarkan pada data untuk mendorong kinerja anggota di atas rata-rata. Dan yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif melalui aturan dan target masing-masing. Dalam hal ini, pemimpin harus mampu memberi ruang partisipasi dan membangun suasana yang mendukung semangat anggotanya. Dan yang keempat yaitu mengkomunikasikan visi dan misi dengan jelas. Seorang pemimpin wajib mengkomunikasikan visi, misi, dan tujuan perusahaan secara jelas agar seluruh anggota memiliki pemahaman dan tanggung jawab yang sama terkait pencapaian target. Dan yang kelima yaitu menjaga kekompakan dan memotivasi tim. Seorang pemimpin harus mampu menjaga kebersamaan tim dalam mengejar target. Kekompakan anggota, memotivasi, dan peluang yang tinggi akan mendorong untuk mencapai prestasi atau achievement bersama. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana keterkaitan budaya organisasi dengan budaya berprestasi. Jadi, budaya organisasi dan budaya berprestasi ini memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi, di mana budaya organisasi sebagai sistem keyakinan dan norma yang mempengaruhi cara anggota organisasi dalam bertindak, sementara budaya berprestasi sebagai bagian spesifik dari budaya organisasi yang berfokus pada dorongan dan penghargaan terhadap pencapaian hasil. Nah, hubungan kedua hal ini dapat dijelaskan melalui beberapa aspek, yaitu yang pertama, budaya organisasi mempengaruhi budaya berprestasi yang dijelaskan melalui tiga aspek. Yang pertama, yaitu keselarasan nilai, di mana budaya organisasi menekankan nilai-nilai seperti inisiatif, inovasi, dan pencapaian hasil sebagai suatu upaya untuk menumbuhkan budaya berprestasi dalam organisasi. Kedua adalah peran kepemimpinan, yaitu sebagai teladan yang memberikan arahan yang jelas serta berkomitmen terhadap tujuan organisasi, yang dimana hal ini secara tidak langsung akan membangun budaya yang berorientasi pada prestasi. Dan yang ketiga yaitu sistem penghargaan atau apresiasi yang adil dan transparan, baik itu berupa materi maupun non-materi yang akan mendorong anggota organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya, budaya berprestasi memperkuat budaya organisasi, di mana hubungannya dapat dijelaskan melalui tiga aspek, yaitu yang pertama, identitas organisasi, di mana identitas organisasi yang kuat akan mampu menggerakkan energi tiap individu untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, yaitu inovasi dan produktivitas akan memberikan dampak positif pada kinerja organisasi. Dan yang ketiga, loyalitas karyawan yang tercipta karena karyawan merasa dihargai, sehingga menumbuhkan perilaku yang royal dan menurunkan tingkat turnover karyawan. Selanjutnya, yaitu contoh kasus di mana kita akan membahas kasus pada PT Unilever Indonesia. Jadi, kasus yang dihadapi PT Unilever Indonesia ini adalah terkait dengan kurangnya budaya kolaborasi dan keterbukaan antar karyawan. Ditemukan banyak pengetahuan dan pengalaman kerja yang masih tersimpan di individu atau sering disebut dengan tacit knowledge, sehingga jarang dibagikan ke rekan kerja yang lainnya. Dan akibatnya, proses belajar di organisasi ini menjadi lambat, dapat kesalahan operasional yang sering terulang, serta biaya pelatihan yang meningkat karena tiap tim harus belajar dari awal. Nah, untuk mengatasi hal ini, Unilever mulai membangun budaya kolaboratif dan terbuka melalui berbagai program, seperti Learning Center, Paper, Book Club, dan Learning Award yang mendorong karyawan saling berbagi ilmu dan pengalaman. Salah satu inovasi yang menarik adalah video cafe, yaitu tempat karyawan bisa berdiskusi dan belajar bersama secara interaktif. Dan ada juga Learning Award sebagai bentuk apresiasi bagi mereka yang aktif membagikan pengetahuan dan berkontribusi terhadap pengembangan organisasi. Dengan perubahan budaya ini, Unilever pun berhasil menciptakan lingkungan kerja yang lebih terbuka, kolaboratif, dan mendukung pembelajaran berkelanjutan. Dan dampaknya, efisiensi meningkat, biaya pelatihan pun menurun, serta inovasi di seluruh lini perusahaan semakin kuat. Nah, berdasarkan penyampaian tadi, kita dapatkan hasil analisis sebagai berikut. Pertama, mengenai permasalahan yang dihadapi PT Unilever Indonesia. Ada tiga, yaitu kurangnya budaya kolaborasi dan keterbukaan antar karyawan, pengulangan kesalahan dalam operasional karena tidak adanya sistem pembelajaran organisasi, serta biaya pelatihan formal yang tinggi namun kurang efektif. Berdasarkan permasalahan tersebut, adapun solusi yang diterapkan PT Unilever Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama,
Membangun sistem knowledge management melalui learning center untuk mendokumentasikan pengalaman dan hasil kerja. Kedua, membentuk komunitas pembelajaran internal seperti K-Club, Book Club, dan Video Cafe untuk mendorong interaksi dan pertukaran ide. Ketiga, yaitu menerapkan program penghargaan Learning Award untuk menumbuhkan motivasi sebagai pengetahuan. Sekian pembahasan materi tentang manajemen perubahan dalam memecahkan kasus organisasi. Berdasarkan subtopik yang sudah dijelaskan tadi, maka dapat ditarik kesimpulan, budaya organisasi merupakan landasan penting dalam membentuk perilaku, nilai, dan arah kerja anggota organisasi. Budaya organisasi tidak hanya menentukan cara organisasi beradaptasi terhadap perubahan, tetapi juga menjadi faktor utama dalam menciptakan keunggulan kompetitif. Salah satu wujud penerapan budaya organisasi yang efektif adalah budaya berprestasi, yaitu budaya yang menekankan pada pencapaian hasil, inovasi, dan penghargaan terhadap kinerja. Suatu budaya organisasi yang kuat akan mendorong tumbuhnya budaya berprestasi melalui keselarasan nilai, kepemimpinan yang visioner, dan sistem penghargaan yang adil. Begitu pula sebaliknya, budaya berprestasi akan memperkuat budaya organisasi dengan meningkatkan identitas, produktivitas, dan loyalitas anggota. Dengan demikian, sinergi antara budaya organisasi dan budaya berprestasi menjadi kunci terciptanya organisasi yang adaptif, produktif, dan berdaya saing tinggi. Demikian tadi pembahasan materi dari kami. Semoga video ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman baru mengenai pentingnya penerapan budaya organisasi yang adaptif terhadap perubahan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kelola perubahan dengan ilmu agar organisasi capai kemajuan. Perubahan bukanlah ancaman, melainkan kesempatan untuk tumbuh. Dalam setiap tantangan organisasi, selalu ada ruang untuk belajar, berinovasi, dan menjadi lebih baik dari sebelumnya.